Anda ini orang yang pendidikan luar negeri, di Singapura, di Belanda, kemudian juga dari lingkungan yang sangat mampu. Kemudian Anda harus berjuang, harus mengabdi di daerah kepulauan yang miskin, begitu. Kira-kira ada 4 alasan kenapa saya mengatakan bahwa Shirley tidak layak menjadi Gubernur Maluku Utara. Alasan pertama, Shirley Laos tidak layak menjadi Gubernur Maluku Utara. Selamat datang di Mata. Mari kita bedah. Di era kepemimpinan Gubernur Shirley Laos, Maluku Utara baru-baru ini mengalami berbagai kejutan di awal pemerintahan beliau. Kira-kira ada 4 alasan kenapa saya mengatakan bahwa Shirley tidak layak menjadi Gubernur Maluku Utara. Alasan pertama, Shirley memiliki saluran komunikasi publik secara pribadi yang terkelola dan terkonsep dengan sangat baik. Di era-era kepemimpinan gubernur sebelumnya, rasa-rasanya tidak ada yang mampu menyaingi bagaimana mengelola saluran komunikasi publik melalui channel pribadi. Hal itu dapat kita lihat di akun media sosial Shirley Laos, TikTok maupun Instagram. Alasan yang kedua, menurut saya kenapa Shirley tidak layak menjadi Gubernur Maluku Utara. Shirley secara pribadi sudah mapan secara finansial. Kita ketahui bersama bahwa Shirley memiliki kekayaan 700 miliar, hampir mendekati 1 triliun. Melalui harta kekayaan ini menjadikan beliau gubernur terkaya di Indonesia. Artinya, dengan kekayaan yang sudah ada, rasa-rasanya buat apa menjadi seorang Gubernur Maluku Utara. Alasan yang ketiga, Shirley saat ini memiliki sikap kepemimpinan dan rasa keingintahuan untuk belajar mengenai pemerintahan yang tinggi. Itu kita dapat lihat saat Shirley berkunjung ke kantor kementerian untuk belajar, mengunjungi para menteri untuk bertanya dan lain sebagainya. Rasa-rasanya di kepemimpinan gubernur sebelumnya jarang kita melihat hal ini terpublikasi. Dan di Shirley bahkan beliau mengakui bahwa beliau orang baru dalam birokrasi pemerintahan. Saya kan birokrasi baru ya Pak, maaf. Sehingga ada rasa ingin belajar dan mengetahui lebih detail mengenai proses-proses kerja anggaran pemerintahan. Alasan keempat kenapa Shirley tidak layak menjadi Gubernur Maluku Utara. Di awal Shirley memimpin, Shirley mampu menghadirkan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, yaitu program Pasar Sembako Murah saat Ramadan kemarin dan subsidi tiket transportasi laut saat arus mudik. Yang mana kita ketahui bahwa subsidi tiket ini tidak pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya. Dari alasan-alasan ini, saya melihat bahwa Shirley lebih layak menjadi seorang menteri atau seorang wakil menteri di tingkat nasional. Mari kita bedah lebih detail lagi. Untuk menjadi seorang menteri atau seorang wakil menteri di tingkat nasional, selain kompetensi punya partai tentunya, ada 2 hal yang dapat kita simpulkan bersama untuk bisa dapat menjadi seorang menteri atau seorang wakil menteri. Yang pertama adalah memiliki kemampuan menginfluence masyarakat atau memiliki basis massa. Kita ketahui bersama di Instagram, media sosialnya Shirley memiliki ratusan ribu pengikut, dan bahkan saat pemilu kemarin Shirley memperoleh 50% suara masyarakat Maluku Utara. Ini menandakan bahwa Shirley memiliki basis massa. Alasan kedua kenapa seseorang bisa menjadi menteri atau wakil menteri, yaitu ikut bersumbangsi dan berpartisipasi dalam membangun pos politik. Ya, kita ketahui bersama dengan kekayaan Shirley, tentu untuk hari ini berkontribusi menambah pos politik kandidat calon presiden tentu sangat mudah bagi Shirley. Nah, dari alasan-alasan ini, memang kita melihat bahwa sosok Shirley saat ini sangat dibutuhkan di Maluku Utara. Tetapi di level Shirley secara pribadi, saya melihat beliau lebih layak menjadi seorang menteri atau seorang wakil menteri. Ya, kita lihat bagaimana kemampuan Shirley mempromosikan salah satu pariwisata. Menjadi seorang menteri mungkin saja tidak selalu di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan passionnya Shirley. Bisa saja mungkin suatu saat Shirley menjadi menteri pariwisata, menteri koperasi dan UMKM, dan menteri yang mungkin lebih dikuasai oleh Shirley. Nah, dari hal-hal itu, menurut kalian 5 tahun lagi Shirley lebih layak menjadi gubernur atau menjadi menteri? Anda ini orang yang pendidikan luar negeri, di Singapura, di Belanda, kemudian juga dari lingkungan yang sangat mampu. Kemudian Anda harus berjuang, harus mengabdi di daerah kepulauan yang miskin, begitu. Bagaimana kejiwaan Anda bisa melayani mereka?
Melayani sebagai manusia, kita semua punya rasa kemanusiaan, dan karena saya sendiri kemarin menjadi korban, merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga saya tahu apa yang mereka rasakan. Dan saya 5 tahun mendampingi almarhum. Kemarin saya sudah melihat banyak. Setelah persiapan Pilgub pun saya udah ke 10 kabupaten kota. Saya pun saya juga sudah melihat banyak masalah, bagaimana empatinya sebagai manusia melihat daerah yang begini kaya dengan ketimpangan sosial dan pemerintah tidak hadir di beberapa tempat. Secara manusia saya mengerti rasa mereka, dan kemudian untuk membuat mereka menjadi sejahtera, mendiang suami saya Pak Beni Lawan selalu bilang, kamu tidak bisa dibawa oleh orang yang nggak tahu tujuannya, yang belum nyampe. Kita bersyukur, kita berkati Tuhan, kita cukup sejahtera, kita tahu bagaimana menjadi sejahtera. Untuk itu almarhum mau ikut Pilgub Maluku Utara supaya bisa membawa mereka menjadi lebih sejahtera, karena kita tahu caranya. Seperti itu. Jadi dari dialog ini saya sebetulnya terakhir tadi tidak sampai hati mengajukan pertanyaan itu saya anggap pertanyaan itu sebetulnya sulit sekali, tetapi Anda semua melihat jawabannya. Jadi ternyata Cheryl ini tidak hanya cantik, tidak hanya ibu rumah tangga, tapi juga cerdas sekali. Makasih, dan Pak. bisa menjawab pertanyaan yang anggapan saya tadi tersulit dijawab oleh seorang politisi sekalipun, dan Anda menjawabnya dengan luar biasa. Makasih. Karena ada empati dan seterusnya itu. Dan tetapi Anda pernah di Belanda karena sekolah apa ya? Jadi saya tuh dulu kuliah di sini, saya sempat SMA di Petra Manyar setahun. Oh, di Petra Surabaya mana? Iya. Ambil apa? Enggak, SMA. Jadi saya tuh pernah SMA Petra Manyar, SMA 1 tahun aja, karena tahun 98. Ya, jadi saya pindah ke Singapura waktu itu, ngambil SMA juga berarti? Enggak, saya pindah karena waktu itu transisi, dan ada sistem-sistem yang saya harus ikutin, dan saya tidak mau turun kelas. Jadi di masa transisi di Singapura itu saya ngambil interior design. Kayak kursus gitu, interior design. Nah, pas kuliah saya balik ke sini. Pas SMA saya ke Swastiastu Bali untuk dapat ijazah SMA. Jadi SMA kelas 3 saya itu di Bali, di Swastiastu. Kemudian kuliah saya masuk ke Petra Surabaya, University di Siwalan Kerto, ngambil International Business Management (IBM) sampai selesai, sampai year 3. Kemudian ada kerjasama dengan Petra ke Belanda. Saya ikut pertukaran pelajar untuk double degree. Oh, itu 3 tahun kuliah di Petra, 2 tahun 1 tahun terakhir saya double degree di Belanda. Di kota apa? Di Amsterdam. Ambil apa? Lanjutan sama International Business. 6 bulan kuliahnya, 6 bulan saya magang di Ahold, kayak supermarket chain di sana. Jadi pernah bekerja di Belanda. Dan ketemu Pak Beni di mana? Pak Beni di Bali. Kenapa di Bali? Sekarang waktu itu saya tinggal di Bali karena tahun 98 itu keluarga saya tahun 99 keluarga saya karena ada kerusuhan, jadi keluarga saya pindah ke Bali, tinggal di Bali tahun 99. Nah, saya kenal Pak Beni itu Desember 2004. Dikenalkan sama tante saya lewat telepon. Pengen dikenalkan karena waktu usia Pak Beni udah 33 tahun kan, belum menikah. Saya waktu 23 tahun, baru pulang dari Belanda. Enggak, saya masih 22 waktu itu. Pak Beni 32, saya 22. Jadi Pak Beni ke Bali untuk ketemu, dikenalkan. Terus kita berkenalnya singkat, terus Mei 2025 kita udah menikah. Ya. Dan Anda tidak pernah magang di perusahaan Bapak Anda ya? Sempat magang sebentar juga beberapa bulan. Itu. Iya. Saya dulu ke Makassar, kalau kapal datang dari Ambon ke Makassar, kalau jual ke Makassar, saya yang ke Makassar nyeker ikan, Pak. Saya yang hitung ikan, nyeker kualitinya, catat gitu, tukang nyeker. Ya, bapaknya ini dulu punya bengkel sepeda motor, kemudian naik menjadi bengkel mobil, jadi mulai dari bawah sekali, kemudian bengkel kapal, kemudian membuat kapal, akhirnya membuat banyak kapal, akhirnya menjadi pengusaha perikanan. Jadi
merangkak sangat dari bawah sehingga Iya. menghayati apa yang terjadi di Iya, suami saya juga dari bawah, jadi Iya, saya tahu Pak Iya. Beni pengusaha kecil sekali awalnya, kemudian menjadi pengusaha besar, dan waktu 9899 orang Maluku itu tujuannya 3, kalau nggak ke Surabaya, ke Manado, ke Bali. Iya, benar. Dan Papa Anda adalah yang ke Bali, Iya. dan di Bali Anda ketemu suami, dan Iya. akhirnya Anda sekarang meneruskan ambisi dan cita-cita suami bagaimana memajukan kampung halaman Iya. Maluku Utara. Iya. Selamat dari terima Waras. kasih.